Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengerjakan tugas dari pengelolaan instalasi komputer tentang instalasi komputer. Tentu saja, di sini saya sudah membuatkan PowerPoint-nya. Tentang instalasi komputer dan cara prakteknya gimana, cara instalasi sistem operasi. Di sini arti instalasi komputer. Artinya ada memasang program ke dalam komputer, misalnya Microsoft Office dan lain-lain. Yang artinya di sini adalah memasang program perangkat lunak ke dalam komputer. Semua perangkat lunak, misalnya Microsoft Office, bisa Mozilla dan lain-lain, yang harus kita lebih install dahulu ke dalam komputer baru bisa digunakan, selain dan alat-alat terpasang pada komputer kita, dan menguraikan file-file yang didapatkan, sebab kita perangkat lunak diluncurkan, file-file didapatkan untuk memperkecil ukuran file. Dan cara menginstalnya itu bisa menggunakan flash disk atau CD yang disebut auto-run gitu. Nah, lanjut lagi ke arti BIOS. BIOS merupakan singkatan Basic Input Output System, merupakan software antarmuka tingkat rendah yang berfungsi mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. Di sini artinya suatu perangkat instruksi elektronik yang digunakan komputer untuk memulai sistem operasi BIOS, terletak di dalam chip komputer dan dirancang dengan cara yang melindungi dari kegagalan disk. BIOS disimpan ditanamkan di RAM, read-only memory. Setiap mainboard memiliki namanya BIOS. Ya, di situ tempat simpannya. Kita lagi. Fungsi BIOS. Mengenali semua fungsi BIOS itu apa saja, yaitu mengenali semua hardware yang terpasang di PC, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, misalkan tanggal, waktu, konfigurasi media, penyimpangan, atau bisa juga proses booting serta kestabilan PC. Membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS runtime service. Arti hardware atau perangkat keras adalah suatu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dipegang, nyata. Ini seperti hard disk bisa dipegang, itu termasuk perangkat keras yang bisa nyata atau dilihat. Perangkat keras dibagi menjadi input device, process device, output device, backing storage, peripheral. Nah, di mana-mana input device itu adalah pemasukan seperti keyboard untuk diketik, masukkan mouse, touchscreen, like pen, scanner. Itu digunakan input device atau pemasukan. Sedangkan proses device itu seperti RAM, power supply, prosesor. Di mana-mana itu power supply berfungsi untuk menyuplai listrik, sedangkan RAM untuk menyimpan data sementara. Nah, sisi prosesor itu artinya otak bagi dari komputer atau prosesnya. Nah, output device itu seperti monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Itu seperti contoh printer. Itu bisa berfungsi untuk menghasilkan cetakan, baik berupa tulisan atau gambar. Namanya output.
Sedangkan bikin storage itu seperti hard disk, namanya unit penyimpangan hard disk itu. Sedangkan backing peripheral itu unit tambahan seperti modem yang bisa dicolok di laptop atau komputer. Oke, kita lanjut. Adapun cara install komputer menggunakan Windows Linux, ada dua cara instalasi komputer. Yang pertama itu install langsung. Ya, install langsung. Dua, install uji coba atau menggunakan virtual box. Jika langsung kita perlu menggunakan ISO. Ya, ISO semacam Windows atau Linux, CD atau FD atau flash disk. Dan terus membakar menggunakan power ISO atau Rufus yang bisa, atau pihak ketiga untuk membakar ISO-nya dan menyeting BIOS-nya. Itu biasa kalau buka komputer atau laptop, kita tekan F10, kita kasih naik, misalkan kita mau install flash disk. Nah, nanti di BIOS setting si flash disk itu paling atas supaya bisa masuk untuk instalasinya. Nah, jika sini install uji coba, kita hanya menggunakan ISO dan VirtualBox. Baik, langsung saja kita membuat. Di sini saya membuat cara install. Saya menggunakan Linux atau Ubuntu server, karena kalau Windows sudah terlalu awam pakai, tinggal next atau partisi bagi dua. Yes, sudah itu selesai. Di sini saya menggunakan Linux agar membiasakan menginstal Linux, kan kebanyakan Windows. Ini saya akan menginstal Linux menggunakan VirtualBox. Oke, kita langsung saja. Nah, kita langsung saja membuka pertama VirtualBox. Terus kita new untuk membuat baru. New sudah itu kita ketik nama dulu. Saya menggunakan Ubuntu atau server. Saya langsung servernya saja. Nah, sini akan otomatis terbaca tipe Linux seperti apa. Jika saya ke Windows, tipenya akan membaca tipe Windows juga. Saya menggunakan 64 bit. Next. Sini atur memorinya, saya menggunakan 1 GB saja. Terus sini ada 3 pilihan. Create a virtual hard disk now, download a virtual hard disk now. Saya memilih saja create a virtual disk now, membuat disk baru. Terus 3 pilihan FDI, FMDK. Saya menggunakan FDI, virtual disk image. Dynamic next saja. Nah, di sini atur penyimpangan hard disk. Saya akan mengisi 20 supaya agak tidak terlalu mepet. 23. Oke, setelah selesai itu kita setting dulu. Nomornya. Langsung saya start. Sudah start. Nah, setelah muncul ini, kita ambil ISO-nya dulu. Jika yang belum punya ISO, bisa mendownloadnya. Nah, sini saya akan menggunakan Ubuntu Linux server. Oke, saya klik start. Tunggu selesai.
Nah, di sini ada pilihan pertama, apa itu? Bahasa. Saya menggunakan, bisa pilih bahasa Indonesia, tapi saya menggunakan bahasa Inggris supaya lebih awam. Kebanyakan kita install bahasa Inggris, jadi saya pilih bahasa Inggris. Terus ada pilihan banyak. Ya, kita install Ubuntu server. Tunggu sampai selesai proses, post dulu. Nah, di sini sudah ada muncul pilih bahasa default. Ya, kita menggunakan bahasa default Inggris. Terserah kita maunya apa. Saya bebas Inggris. Nah, di sini lokasinya kita harus memilih Asia. Lokasi jamnya juga model. Terus Asia. Oke. Sini saya tulis Indonesia. Tulis Indonesia. Tarik. Oke. Sini konfigurasi lokal. Sini saya sarankan memilih Amerika unit status UTF-8 yang ini. Saya sarankan itu. Keyboard, konfigurasi keyboard no saja. Konfigurasi keyboard yaitu English saja. English. Tunggu sampai selesai. Saya post dulu. Masih lama guys, saya post dulu. Nah, setelah itu sini sudah muncul konfigurasi network. Kita berarti ini nama servernya, saya tulis saja Ubuntu. Continue. Konfigurasi network Ubuntu juga, saya continue. Di sini full nama user. Saya akan menulis nama saya Darnis. Continue. User, sini username, di sini nanti akan membuat username dan password yang akan nanti login ketika sudah saya menginstal. Saya akan tulis Darnis juga. Continue. Passwordnya, saya akan passwordnya untuk login 234. Continue. Password ulang 34. Continue. Set up as an password. Yes. Kita yes-kan. Terus enkripsi username betul. Oke, saya yes-kan, ini wajib ya. Tunggu sampai selesai lagi. Nah, di sini akan muncul konfigurasi jam lock. Jika kita berada di mana, berada di Jakarta, Sumatera, kita pilih ini. Jika kita berada di Sulawesi apa Papua, maka ada ini. Nah, saya mumpung ada berada di Sulawesi, Makassar. Nah, saya akan pilih Wita. Waktu Indonesia Tengah, Sulawesi. Tunggu sampai proses selesai. Nah, sini akan muncul partisi. Sini ada 4 macam. Mau mempartisi manual, apa langsung semua. Saya memilih langsung semua. Partisi semua. Enter. Sini akan terbaca 20 GB. Lalu saya enter. Tunggu proses sampai selesai. Nah, di sini akan muncul lagi. Sini harus diperhatikan baik-baik. Di sini harus pastikan partisi sudah benar. Akan muncul bagian ini terbaca X4 dan swap.
Nah, jika itu muncul, kita yes. Nah, setelah saya muncul ini, ketika selesai akan muncul konfigurasi DPK Manager atau proxy. Ini saya kosongkan saja proxy-nya, karena saya nggak mempunyai proxy. Kita continue saja, tunggu lagi. Nah, akan muncul lagi how do you manager update. Ada tiga macam. Saya pilih no automatic updates. Setelah saya suka kalian yang tadi tiga. Nah, sini yang paling penting software install-nya atau seleksinya. Di sini saya akan menggunakan dua saja, Standard System Utilities dan OpenSSH. Cara menggunakannya itu tekan atas bawah dan untuk menandai tekan spasi. Oke, saya menggunakan dua, saya sarankan dua atau bisa saja DNS mail server. Tapi saya sini hanya menginstal saja untuk jadi hanya dua yang saya coba. Terus yaitu Standard System Utilities dan OpenSSH atau SSH. Saya enter ini, tunggu proses hingga selesai. Di sini membutuhkan waktu lama, jadi saya pause dulu. Nah, kalau selesai akan muncul install the group loader. Klik yes saja. Kita pilih yes saja. Nah, di sini akan muncul instalasi komplit. Kita pilih continue. Nah, di sini yes, sudah mau selesai. Akan muncul seperti ini. Nah, oke, semua oke. Nah, ini tandanya sudah berhasil kita install. Sudah muncul login untuk masuk ke servernya. Di sini saya akan login dulu. Apakah berhasil login? Tadi pas username-nya Nis, terus passwordnya 134. Tunggu. Nah, muncul. Kita masuk dulu. Sudah menggunakan sudah 1, 2, 3, 4. Oke, sudah masuk di saya clear dulu, bersihkan. Clear. Oke, saya ping dulu. Config. Oke, ID-nya, IP-nya 10. Oke. Oke, sekian dari saya tentang instalasi komputer dan cara
instalasinya sendiri dengan menggunakan Linux atau Ubuntu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.